mertuanya sisinya tuh jangan nggak mau tahu, jadi selalu merendah. Itu mertuanya nanya, kenapa kok kamu senyum-senyum terus? Ya namanya saya kan lihat istri saya tuh pak kelihatannya cantik, mulus, orangnya soleha, jadi saya tuh senang jadi ngeliatin senyum-senyum. Terus saya tuh bukan nyiumin apa-apa, satu bangga lihat istri saya tuh. Jadi si mertuanya itu dia syukuran, alhamdulillah ya Allah, anak saya, kata suaminya itu anak soleha. Dia bersyukur sama Allah tuh, orang tuanya tuh. Udah begitu, udah ngobrol ngalor ngidul, terus isinya tuh nanya sama istrinya, Neng, kita main yuk. Kemana Kang? Udah main yuk. Ya main. Terus nanya sama mertuanya, sisinya tuh, Pak punya pancing nggak Pak? Ada sinya mau mancing. Iya Pak mancing. Kata mertuanya, ya nanti Bapak yang cari cacingnya. Ya Pak. Itu si mertuanya tuh langsung bawa cangkul nyari cacing, bawa pancing. Itu sisinya sama istrinya tuh lari ke pinggir kali, di situ duduk berdua lagi mancing. Di situ ngobrol ngalor gitu, jadi cerita masalah pengalaman sisinya waktu pengembaraan, suka dukanya pengembaraan diceritain sama istrinya tuh gitu. Itu si istrinya tuh kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nangis, kadang-kadang girang. Oh semua di situ repres. Wajahnya si perempuannya tuh beda-beda, jadi roba-roba. Jadi suka dukanya pengambaran sekian tahun tuh, dari rambut pendek sampai rambut panjang tuh diceritain semua sama istrinya. Jadi mancing sih ya hanya ya begitulah mancing. Ya mungkin udah obrolannya udah habis begitu langsung mancing serius, dapat dapatnya ikan tawes, ya namanya di kali ya. Ada ikan tawes, kadang-kadang dapat ikan betrik, gabus, boncel, segala macam, udang, udah kumpulin. Udah siangan, langsung pulang dipasak, digoreng, dipepes, dimakan bareng. Itu selalu begitu lama kelamaan mungkin sisinya itu jenuh mungkin, terus nanya sama mertuanya, Pak, maaf saya mau nanya apa sihnya, silahkan ngomong. Mau nanya kemarin yang kemarin udah habis belum? Masih ada sihnya, masih lumayan lah. Emang kamu mau minta? Enggak apa, mau nanya aja. Enggak, kalau masih ada ya alhamdulillah syukur. Sekarang saya mau jalan lagi. Kemana sihnya? Udah diem aja di rumah. Gimana, kita udah punya kambing, dapat beli kamu, kita pelihara aja di sini. Kamu rumah tangga gimana, punya anak atau gimana? Enggak apa, saya mau lanjutkan perjalanan lagi. Udah titip aja istri saya si Neng, kalau ada apa-apa tolong kasih tahu caranya gimana sihnya caranya. Udah Bapak sholat sunnah aja, minta sama yang kuasa gimana gimana terserah, insya Allah nyampe. Oh jadi sihnya kamu orang sakti? Bukan Pak, kata sisinya, saya bukan orang sakti, bukan. Ya mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah ngasih tahu ya begitu. Udah mertuanya sih nggak bisa nyegah gitu ya, terus istrinya tuh ngomong sama istrinya, Neng, kamu mau berangkat lagi ya, tahu berapa pokoknya sih mau berangkat. Jadi istrinya tuh nangis nggak mau ditinggal sama si ganteng itu ya, si bule itu yang rambutnya panjang, langsung beberes itu, langsung berangkat, minta izin dulu sama suami, sama istrinya, sama mertuanya, langsung jalan. Udah jalan gitu sih sinya tuh mikir, saya dulu kesana tuh udah beberapa minggu, berapa bulan, sambil jalan tuh dia tuh mikir, nyampe ke rumah dari sana ke sana kok cepet banget naiknya naik harimau. Mau saya coba bisa enggak ya,
Lagi dalam pikirannya ngomong begitu, langsung ada dari belakang. Ada suara harimau. Dari belakang langsung sisinya tuh nengok. Oh kamu langsung si macan itu berubah wujud jadi kakek-kakek. Sinyo, kamu jangan memanfaatkan yang ada. Kamu belum waktunya hidup senang, ya belum waktunya hidup nyaman. Sekarang bisa aja sama yang dibantu kamu mau kemana bisa aja. Sekarang kamu masih banyak cerita, banyak lalakon, perjalanan kamu masih jauh. Udah sekarang kamu jalan aja. Paling kakek paling bisa ngeliatin aja, ngedamping aja, kamu udah jalan aja. Oke, iya kek, maaf saya punya pikiran begitu, mohon maaf. Ya udahlah, maklum kamu masih belum banyak pengalaman. Lagi mikir begitu tuh. Dia merenung omongan si kakek itu jelmaan dari harimau. Udah pikir aja. Lagi mikir begitu langsung kerbau datang. Langsung kerbau datang, berubah lagi wujudnya. Iya Sinyo, emang yang belang itu benar. Perjalanan kamu masih jauh, udah jalan aja. Nanti insya Allah kan kakek bantu, kata si kerbau itu, nanti kakek bantu kalau ada apa, insya Allah. Udah kamu lanjutin aja perjalanan. Ya kek, terima kasih atas dampingannya. Ya udah jalan. Itu si kakek jelmaan dari kerbau itu rubah lagi, hilang lagi. Itu sisinya tuh jalan terus jalan. Tapi arahnya tuh bukan ke arah yang tempo hari, bukan. Lain lagi. Arahnya tuh nggak searah yang kemarin ya, jadi agak ke sebelah kanan. Ya sekitar dari situ tuh sekitar 30-35 derajat lah ke arah kanan. Dia langsung jalan. Kebetulan ke daerah situ tuh datarannya tuh dataran tinggi. Lama jalan terus, waktu lama makin tinggi, makin jauh. Itu kebiasaan sisinya itu selawatan Allahumma ya gituan ya, salawatan sejalan-jalan tuh. Terus udah nyampe ke daerah di situ, agak tinggian di situ ada gubuk. Dia perutnya udah lapar, buka timbel. Buka bungkusan gitu ya, makan di situ. Udah makannya juga dihabisin, asal hanya sekedar ala kadarnya gitu. Udah makan tuh, duduk di situ menikmati perut kenyang ya, duduk di situ. Lama kelamaan ngantuk, tidur situ tuh nggak tahu berapa menit, tidur tahu berapa jam tidur. Udah kelamaan bangun tuh dikarenakan banyak nyamuk di situ, makanya bangun tuh banyak nyamuk. Pas bangun tuh udah malam bangun tuh. Alhamdulillah ya Allah, saya udah bangun sehat selamat. Tapi gelap ini udah malam ya, jam berapa di cuaca lagi duduk di gubuk itu tuh. Di situ tuh duduk di situ tuh. Alhamdulillah ya Allah, ini udah malam. Kenapa kok bisa bangun? Dikarenakan banyak nyamuk. Sadar tuh karena banyak nyamuk tuh ya. Bangun tuh udah malam, udah gelap. Alah, udah malam gelap mana? Jam berapa ya, kalau di gini ya, namanya nyamuk di hutan itu ya. Olah,
Bayangin aja sendiri gimana nyamuk kalau malam di hutan, bayangin sendiri ya, bayangin, hayal gitu ya, di halo nyamuknya gede-gede lagi. Itu sih di situ sisinya duduk sendiri sambil wiridan, cari air gitu ya, mau abdas atau ini siswa udah nggak kelihatan. Lagi duduk merenung begitu, dari arah jauh kelihatan ada senter dua. Makin lama makin mendekat, makin lama lagi makin mendekat. Udah dekat tuh siksinya tuh kaget gimana represi itu, kaget ya, kaget. Itu sih yang cahaya dua tuh langsung ada suara, "Manusia, kamu lagi apa di situ manusia?" "Ah enggak, lagi duduk aja," kata sisinya, "lagi duduk aja." "Lagi nyari apa kamu di situ?" "Ah enggak nyari apa-apa." "Gak mungkin kamu punya tujuan atau pengen kaya atau gimana atau gimana?" Itu sisinya tuh jawabnya tuh enak-enak aja. "Buat apa kaya? Buat apa kaya harta? Tapi kalau miskin hati buat apaan? Kalau saya," kata sisinya tuh, "kalau saya tuh pengen kaya hati, bukan kaya harta. Emang harta butuh, perlu, tapi nggak kebangetan kok, nggak gitu-gitu amat. Yang penting ada buat makan untuk sehari-hari aja, udah alhamdulillah." Jadi sisinya ngomong demikian tuh dikarenakan belum ada pengalaman suka dukanya kehidupan rumah tangga, belum ada. Jadi ngomong tuh asal-asalan. Itu yang makhluk itu tuh ketawa, hahaha gitu. "Kamu ketawa kenapa? Lucu?" Enggak lucu, kamu kan kebanyakan manusia yang lari ke hutan ke sini kemana itu cari harta, kata sisinya. "Kalau saya bukan cari itu, bukannya saya pikir, bukannya saya maksud itu, bukan itu." Jadi maksudnya cari apa? "Saya kurang tahu apa yang saya cari, nggak tahu. Yang penting saya tuh yang penting saya jalan-jalan, gak ada siang gak ada malam, saya seneng jalan-jalan." "Itu istri kamu bagaimana?" kata makhluk itu. "Kan di situ ada orang tuanya." "Kamu nggak tanggung jawab?" "Tanggung jawab, ngasih bekal, udah ninggalin buat bekal sehari-harinya, ada masih mungkin lebih cukup ya, setahun 2 tahun 5 tahun juga nggak bakalan habis." Terus si itu makhluk itu nanya, "Emang kamu bawa apa, dari mana?" "Ya pokoknya ada aja, kamu nggak usah tahu macam-macam lah. Udah sekarang gini aja sinyal," kata makhluk itu. "Saya punya barang, mau nggak?" "Barang apaan?" Jadi si makhluk itu cuma kelihatan matanya aja, sisinya belum begitu memperhatikan, belum begitu memperhatikan. Udah ngomong begitu mau ngasih barang tuh sisinya bener-bener memperhatikan sama si makhluk itu tuh. Memperhatikan, baru sadar. Sisinya tuh baru sadar melihat makhluk itu tuh. Itu makhluk itu tuh tinggi besar, gigi taring, warnanya tuh hijau ya, kepalanya botak. Tuh makhluk itu badannya tuh hijau, tinggi besar, botak lagi, mata belotot, gigi taring, hidungnya nambruk. Tahu nggak nambruk? Dungkuk gitu dah hidungnya tuh. Itu banyak sisinya baru kaget, baru menyadari bahwa itu berhadapan dengan makhluk apa aja tuh. Sisinya nggak tahu itu yang namanya makhluk apa sebangsa jin atau sebangsa buta, sebangsa nggak tahu itu. Udah memperhatikan begitu langsung nanya, "Kalau kamu makhluk apa, kok bentuknya lain, kok pakai bajunya baju biru, itu bagus baju." "Manusia, ini bukan baju, emang kulitnya begini. Tapi kamu kepalanya botak, emang gak ada rambutnya. Kok kamu bentuknya aneh, beda dengan saya," kata sisinya tuh. Itu si buta itu udah jengkel mungkin, sisinya ngomong begitu tuh.
Terus dia nyerot lagi ke asal. Nggak kamu mau, nggak dikasih ini, apa itu, ini, keluarin barang, ya senjata, ya senjata, ya golok lah, goloknya kecil, goloknya tuh kecil, nih kalau kamu mau, nih terima, emang apaan ini, ya itu lihat sama kamu, itu golok kecil. Buat apaan saya bawa-bawa gini, ya mungkin kamu nanti di jalan suatu saat membutuhkan, suatu saat memerlukan, kamu udah ini bawa aja, buat apa aja terserah kamu, kata si makhluk itu sisinya tuh udah diterima, pegang-pegang golok tuh auranya tuh lain, auranya jadi berlawanan dengan jiwanya, sisinya tuh berlawanan. Dikasih lagi nggak mau, buat apaan kayak begini, ribet bawanya, enggak, kenapa nggak mau, orang-orang nyari kayak begini, enggak, pokoknya gini aja, kamu kalau mau nolong saya, kalau mau bantu saya, tolong doain aja, kata sisinya tuh, doain aja saya biar sehat, biar selamat, supaya dapat rezeki. Itu si makhluk itu ketawanya tuh nggak taunya tuh itu buta hijau, nggak taunya ketawanya tuh begitu, wah, gitu. Pas menyadari begitu, langsung sisinya tuh, udah sekarang kamu jangan ketawa-ketawa, saya nggak takut, udah sekarang kamu pergi, saya mau duduk di sini, saya punya tugas, saya mau wirid lagi. Pas denger wirid gitu, ya udah, kata Sinyo, udah saya mau pergi, kalau kamu bener gak mau nih barang ini udah mau saya bawa lagi, ya udah bawa aja ke sana, buat apaan, enggak, saya nggak butuh. Itu si makhluk itu tuh langsung pergi. Pas mau pergi tuh yang namanya angin kencang, angin, wah, angin blesat, itu si makhluk itu kabur. Masalahnya nggak dilayanin sama si anak kecil itu, enggak. Itu dalam artinya gerutu, macam-macam dan makhluk begitu, benar kebesaran Allah ya. Makhluk di sini beda-beda, ada yang begini, ada yang begitu, begini begitu. Langsung dia tuh sambil duduk tuh sambil merenung tengah malam, hidup dinginnya di hutan gitu ya, ada di kubu, wirid itu mungkin ya berapa jam kemudian ada yang datang lagi tuh, dia ngucap assalamualaikum, waalaikumsalam, kata sesinya tuh. Wah, Eyang, ya lagi apa kamu di situ? Enggak, Eyang, satu lagi duduk kemalaman di sini. Emang kamu tujuannya kemana, kata orang itu. Nggak tahu, Eyang, yang satu jutu tahu kemana atau kemana, saya nggak tahu. Inti dasarnya kamu tujuannya mau kemana, nggak tahu ya satu. Udah daripada kamu kelayaran keluyuran nggak keruan, udah mending pulang aja ke sana, istri kamu di sana udah nungguin. Iya sih yang udah nungguin, barusan kemarin udah di rumah, udah berapa bulan saya melanjutkan perjalanan. Kalau begitu kamu habis pulang, ya yang sampai pulang. Jadi sekarang gini aja Sinyo, kamu mau diantar, mau nggak, mau diantar kemana yang udah, yuk diantar si Sinyo tuh beberes pakaiannya tuh dibuntel jalan. Jadi si kakek itu, si yang itu langsung jalan di depannya, si kakek dan si Sinyo tuh di belakang, jalan biasa. Tapi anehnya begitu melangkah itu alam tuh berubah, tadinya gelap tuh jadi terang. Alam tuh berubah, jadi tadinya gelap jadi terang. Jalan berdua. Kata si orang itu, Sinyo, kita mau jalan-jalan ya, tapi kamu jangan aneh ya, jangan banyak tanya, jangan banyak omong ya, ikutin aja ya kek. Terus Sinyo pas udah jalan beberapa jam kemudian, di situ sama sisinya tuh kelihatan ada kampung, di situ tuh ada kampung.
Ada kampung itu biasa, kampung banyak anak kecil yang lagi main, yang lari-larian, ya macam-macam yang namanya ya kecil ya, waktu siang itu kecil. Itu semua orang dewasa itu semuanya sama sisinya itu memperhatiin benar. Perhatiin, mungkin ada aneh gitu ya, beda dengan orang yang di kampung itu, beda. Tapi di daerah situ tuh bukannya meluknya bukan orang muslim, bukan di situ tuh di setiap itu tuh ada patung, di situ tuh ada sesajen, ada yang batu atau apa tuh, di situ banyak sesajen. Terus si anak itu si Sinyo itu nanya, kakek itu orang lagi ngapain tuh, nyembah batu begitu, itu apaan tuh, nyembah patung atau apa? Sinyo, penduduk di sini tuh orang Hindu, di sini semua orang Hindu nyembahnya tuh nyembah dewa. Kalau dewa apa itu? Ya dewa. Kalau di Islam gimana kakek? Kalau di Islam itu si kakek nggak berani bandingnya antara dewa ini tuh, nggak berani. Ya begitulah dia kepercayaan begitu. Nggak, ibaratnya gitu, yang kakek itu ibaratnya dewa tuh apa? Ya udah pikir aja kamu sendiri, jangan nanya. Itu si yang itu si Mbak itu nggak berani. Yang main antara Allah dengan dewa nggak berani. Udah pikir aja sendiri, terserah kamu. Semakin lama semakin jalan di situ tuh bener. Pas di situ orang-orang tuh semuanya begitu. Semuanya pada nyembah batu, patung, ada yang nyembah monyet, segala macam. Di situ penduduknya beda-beda. Ada kata si kakek itu ada yang Hindu, ada yang Buddha katanya tuh di situ. Terus dia nanya si Sinyo itu, kakek apa bedanya orang Muslim dengan orang Hindu sama orang Buddha? Sinyo, kalau orang Buddha, orang Hindu yang disembahnya itu dewa. Kalau orang Muslim itu Allah Ta'ala. Oh begitu, kayak berarti nggak bisa disamain. Kalau Allah itu nggak ada yang nyamain, nggak ada yang rupain, nggak ada yang sama. Kamu nggak boleh banding begitu, nggak boleh, kamu itu murtad. Oh begitu kakek, iya kamu nggak boleh. Jadi dia dewa ya, kita Allah, kita jangan banding, kamu nggak boleh ya. Ya kakek maaf saya nggak tahu, ya udah apa. Itu jalan terus, itu masuk daerah itu nggak ada yang di situ, di daerah itu tuh nggak ada masjid. Di situ ada candi, di situ tuh ada candi. Di situ di candi itu banyak yang namanya buah-buahan, di situ banyak buah-buahan. Itu sisinya sama si kakek nanya, kek boleh nggak saya ngambil buah itu, saya mau. Jangan, itu punya hak orang, kamu nggak boleh nyolong. Kamu mau nanti di depan insya Allah ada. Itu jalan di daerah Hindu Buddha itu semua rata-rata pos di sana tuh kelihatan. Ada bangunannya aneh, bangunannya tuh. Sinyo nanya lagi, kalau itu bangunan apa kok aneh? Rumah apa, masjid atau bukan? Itu bukannya masjid, bukannya rumah. Bangunan itu namanya candi. Di situ itu candi. Candi apa kek? Ya kamu juga nanti tahu. Jalan jalan berdua tuh udah ngelewati candi. Di situ ada pasar, di situ pasar rame, di situ tuh rame ya, seperti buah-buahan dari segala macam di pasar lah, rame. Kok di sini ada pasar juga? Iya ada. Ini namanya pasar apaan kek? Itu si kakek itu si Eyang itu senyum. Sinyo, kan tadi kakek di sana ngomong, kamu jangan banyak nanya, jangan banyak pertanyaan. Kamu kok selalu nanya.
Iya kan, kayak kalau kita lewat ke sini kalau nggak tahu ya percuma, buat apaan capek-capek aja. Makanya nanya di sini itu pasarnya pasar apa, kalau itu candinya candi apa, kalau ini kampungnya kampung apa. Itu si kakak tuh senyum 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 si kakak. Kan kamu udah dikasih tahu di sini penduduknya orang Hindu, orang Buddha. Kalau kampungnya sih buat kamu aja yang tahu ya, jangan sampai diceritain sama orang-orangnya. Ya kek, emang kenapa kek? Jangan, udah ya, asal yang penting kamu tahu aja. Diceritain, dikasih tahu ini namanya kampung apa, kampung apa, kampung apa tuh dikasih tahu. Itu pasarnya pasarnya juga dikasih tahu, itu namanya pasar Gembrong. Pasarnya kalau daerahnya nggak boleh dikasih tahu, nggak boleh. Jadi nanya deh, kenapa kayak nggak boleh kasih tahu orang-orang? Ya boleh sihnya di sini. Kalau pengen tahu kamu di sini tuh tempat pesugihan di sini tuh. Nanti kalau dikasih tahu namanya, ini candi ini tuh emang wujud. Kalau candi ini wujud, nggak gaib. Coba penduduknya aja gaib. Coba kamu besok tahu di sini kalau udah siang. Ini kan kayak udah siang, itu si kakek senyum. Ini candinya candi apa? Udah, kamu asal tahu aja bahwa ini candi, ini kampung ini. Tolong kamu sini jangan dikasih orang. Nanti banyak orang di sini tuh tempatnya tempat pesugihan. Kok kayak di mana-mana tempat pesugihan, di mana-mana banyak kayak. Iya emang banyak pesugihan, banyak. Makanya kamu hati-hati ya, harus bisa milih kehidupan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, atau kamu harus bisa milih. Kalau kamu pengen selamat, kamu perjalanan yang benar ya. Ya kayak insya Allah itu jalan. Itu yang namanya si bule itu, matanya ngomong dia mau tengok sana sini sih. Udah di perjalanan itu udah lama perjalanan, udah habis di situ, udah kampung itu tuh candi itu udah kelewat situ. Bener di sini pas udah lewatin kampung itu tuh kedengaran suara azan subuh. Sinyo nanya lagi, kayak adzan apa sekarang? Ini azan zuhur? Bukan Sinyo, itu azan subuh, bukannya azan zuhur. Kan ini udah siang. Itu si kakek tuh senyum. Udah sekarang Sinyo kamu duduk ya di sini istirahat ya. Ya kayak saya duduk. Terus si kakek tuh waktu Sinyo duduk tuh kepalanya tuh dipegang, didoain gitu bacanya. Ada yang masuk ke tubuhnya tuh, ada yang masuk berasa gitu ya, ada berasa. Udah ya Sinyo, kakek mau pergi, kamu duduk aja di sini ya, istirahat nunggu siang. Kakek mau berangkat ya menurut. Ya kakek terima kasih. Udah begitu tuh, udah si kakek pergi tuh, si Sinyo tuh langsung sadar, nggak taunya nggak kemana-mana, duduk di gubuk itu semalaman suntuk, nggak kemana-mana, duduk di situ, duduk nggak kemana-mana. Jadi si Sinyo itu perjalanan itu secara batinnya, bukan secara fisik. Ada yang bawa makhluk kali walahu alam, bawa jalan-jalan tak kemana-kemana. Udah siang begitu sisinya merenung, kok saya di malam dibawa jalan-jalan sama orang kok ini, tapi kelihatannya hutan. Itu sisinya tuh bangun berdiri, melangkah perjalanan, jalan terus melangkah perjalanan. Diingat-ingat itu daerahnya di daerah mananya tuh itu nggak ada bekasnya, jadi nggak tahu di mana ini daerah ini. Pas lagi jalan begitu emang dari kejauhan ada candi, ada.
udah sehat warga udah nyampe ke candi. Oh ini tadi malam saya jalan-jalan sama kakek itu di sini. Pas itu ada orang lewat. Bah saya mau nanya boleh nggak? Ya Sinyo nanya apa Sinyo? Tapi saya mau nanya boleh nggak? Tapi jangan marah ya. Kenapa marah Sinyo? Kalau nanyanya benar pasti dijawab benar. Kalau kamu nanya nggak benar nggak bakalan dijawab. Ya Mbak saya mau nanya kalau ini candi apa Mbak? Emang kamu Sinyo nggak tahu ini candi? Nggak tahu ini candi. Jadi maksudnya pengen tahu nyamain sama yang tadi malam sama yang sekarang. Terus sama si Mbak itu dikasih tahu bahwa ini candi Prambanan. Candi Prambanan. Oh berarti saya kata sisinya dalam hatinya, oh berarti saya tadi malam tuh bener si Mbak itu ngomongnya begitu. Saya yang si kakek itu ngomongnya candi Prambanan. Candi Prambanan tuh daerah mana ya kata sisinya tuh daerah mana. Emang saya perjalanan udah sejauh ini, tapi istri saya itu orangnya orang mana ya? Dia mikir lagi, dia begitu nanya, udah tahu itu sama dengan si kakek itu bahwa itu candi Prambanan. Dia berpikir, ini istri saya itu orang mana ya, atau kampungnya kampung mana di situ merenung. Sisinya itu penasaran, pulang lagi nyari tempat istrinya, nyari itu sisinya, balik lagi ke tempat asal keluarganya ada di mana. Itu yang namanya keluarganya sisinya itu istrinya sama mertuanya tuh nggak ketemu sama sekali, entah daerah mananya nggak ketemu. Sampai yang teman-temannya itu yang suka nganterin si yang belang itu yang warna putih itu, dia manggil nggak datang. Itu kerbau dipanggil gak ada yang datang, pengen tahu itu si kampung itu ada di mana, istrinya letaknya ada di mananya. Itu semuanya gak ada yang bangun, gak ada yang datang, gak ada yang ngasih tahu. Itu sisinya tuh duduk di situ merenung, sedih. Alamat keluarganya tuh gak ketemu, gak ada bekas. Di situ duduk merenung, cuman ada suara di situ tuh, ada suara aja. Kang Mas tolong jangan cari-cari saya. Kang Mas udah lanjutin aja perjalanan, mungkin kita ini udah bukan waktunya, udah bukan jodohnya. Kang Mas silahkan aja perjalanan lanjutin. Tujuan Kang Mas itu tujuannya apa, maksud tujuan apa sekarang silahkan lanjut. Udah jangan inget-inget lagi sama keluarga, jangan inget lagi sama saya. Sekarang saya udah beda alam, beda wujud, silahkan. Enggak Neng, kamu tuh di mana Keng kok Neng? Neng tuh udah ngomong gini, ini alamatnya di mana Neng, tempatnya di mana Neng, tolong saya kasih tahu. Kita lanjut nanti, kita sekarang cukup dulu sekian. Insya Allah kalau ada waktu saya sehat lanjut lagi cerita cucu Tatana. Semoga yang dengerin, yang nyetel cerita di CKJ ini, semoga panjang umur, gampang rezekinya, sehat selalu. Semoga sukses membangun iman keimanannya, membina rumah tangganya. Jangan istri kita jadi janda demi orang janda. Kita bina rumah tangga yang benar, runtut raut seuyunan ya. Jangan istri kita jadi janda demi janda ya. Itu pesan dari saya. Insya Allah ketemu lagi. Dah.